Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PO Pencak Organisasi Pusat Bapak Ari Wibowo yang sudah mulai tadi pagi berada di Lumajang. Yang saya hormati, yang kami hormati Pak Bupati yang dalam ini diwakili oleh Pak Nugroho, Pak Asisten. Yang saya hormati Pak Dandim diwakili oleh beliau dari Kodim, Pak Kepala Dispora yang diwakili oleh Pak Soleh. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua saya, Ketua DPC Pak Solikin, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Pak Ketua KONI Bapak Haji Ngateman. Yang saya hormati juga para Dewan Pembina, Dewan Pendekar, para sesepuh, dan seluruh utusan dari pengurus cabang yang ada di 13 kota kabupaten yang di Jawa Timur. Yang kami hormati juga para dari perwakilan IPSI, Pak Thohib ini yang diwakili oleh pengurus IPSI, kemudian para Dewan Pendekar yang ada di Kabupaten Lumajang, seluruh undangan hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat ilahi atas limpahan taufik rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa melakukan acara peresmian Kantor Pusat Pencak Organisasi, yang ini memang sudah kita gadang-gadang setelah acara Munas tanggal 13 kemarin, dan alhamdulillah baru bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Acara peresmian memang kita pinginnya itu bisa mengundang seluruh pengurus ranting yang ada di Lumajang, dan juga pinginnya kita itu bisa mengundang seluruh pengurus cabang yang ada di seluruh Indonesia, karena sekretariat pusat ini adalah sekretariat yang dipakai nanti untuk seluruh kegiatan urusan pencak organisasi yang ada di seluruh Indonesia, yang kita sentralkan. Karena PO itu didirikan di Kabupaten Lumajang, maka Pak Ketua Umum meminta kepada kami untuk sekretariatnya harus ditempatkan di Kabupaten Lumajang. Ini tak pikir bukan suatu kebetulan, tapi karena kita ingin bahwa cita-cita Pak Ketua Umum bahwa kita ingin pendiri PO Pak Imam Sujai ini yang sudah kita gadang-gadang, kita ingin usulkan untuk menjadi pahlawan nasional, ditangkap oleh pemerintah daerah untuk gayung bersambut bahwa pengusulan ini adalah tidak hanya kepada kita, tapi pemerintah daerah juga punya inisiasi untuk melakukan usulan ini kepada pemerintah pusat, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang PO cita-citakan, ini juga pemerintah daerah harus sedikitnya atau mengiyakan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Bapak Ibu hadirin, Pak Ketua yang saya hormati, kita tidak bisa melaksanakan acara peresmian ini secara ramai gitu, karena kemarin kita izin pemberitahuan ke Polres juga tidak boleh ada kata-kata halal bihalal Pak Ketua, karena konteksnya akhirnya menjadi berbeda, maka ya kita susun hanya sebatas acara peresmian. Sebetulnya kita ingin acara ini kita gelar semaksimal mungkin, bahwa PO adalah reborn, PO lahir kembali, PO kepingin besar, dan PO atas Munas kemarin yang mengusul Pak Ketua Pak Ari Wibowo sebagai anggota DPR RI ini, bahwa kita ingin benar-benar PO itu benar-benar lahir, dan PO ini benar-benar kita konsep, kita buat bisa lahir kembali. Karena 27 Agustus tahun 2027 sebelum merdeka itu PO sudah ada.
Padahal kita 1945 merdekanya. Mestinya ini adalah Pak Imam Sujai itu malah sudah seharusnya menurut pandangan kami ini adalah sudah bisa ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah. Mudah-mudahan karena Bu Mensos itu adalah sahabat dekatnya Pak Ketua Umum, ini pengusulan Pak Imam Sujai ini benar bisa terrealisasi. Terima kasih yang kami sampaikan kepada para undangan ini Pak Kadis, ini Pak Nugro. Kita sebetulnya ingin Pak Bupati datang, sehingga sekaligus kami ingin menyampaikan bahwa unek-unek ini tidak hanya sebatas di bawah Pak Nuk, tapi langsung diiyakan oleh Pak Bupati, begitu loh. Tapi ya karena beliau ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, ya akhirnya pesan kami gitu ya, pesan kami atas nama Ketua Umum PO Pencak Organisasi Pusat itu ya tolong ini juga dimandatkan kepada pemerintah daerah untuk cita-cita kami Pak Imam Sujai agar menjadi pahlawan nasional benar-benar terrealisasi. Ini cita-cita utama. Cita-cita yang kedua bahwa PO kita ingin bangkit. Pak Imam Sujai punya konsep tak pikir tidak salah, ada pencak dan ada organisasi di situ. Sehingga dua kata ini tak pikir digabungkan menjadi sebuah cita-cita. Tidak hanya kita ingin pinter berorganisasi, tapi juga kita pinter silat dan bela diri. Satu sisi adalah ingin melestarikan apa yang menjadi budaya kita, pencak silat itu sendiri. Satu sisi bagaimana organisasi ini, bahwa PO ini benar-benar bisa berkembang. Karena di situ ada dua istilah yang tak pikir ini adalah saling sinergi untuk bisa kita tangkap, untuk bisa dikembangkan agar PO menjadi benar-benar besar. Dan ini yang menjadi PR kita bersama. Pak Ketum ini sudah memerintah kami mulai hari Senin kemarin, kita diperintah sehingga 2 malam Pak Ketum kita bekerja keras luar biasa. Jadi tidak ada yang namanya pengurus, semuanya pada ngepel Pak Ketum, pada ngepel, pada dandani semuanya, sehingga kita sulap akhirnya bisa kita laksanakan. Dan kayaknya menurut kami adalah tempat ini sudah cukup untuk representasi untuk kegiatan kita. Artinya pencak organisasi PO ini sekretariatnya ada di Lumajang, dan tak pikir kawan-kawan atau saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang ada di luar provinsi atau luar Jawa yang nanti akan berguru atau mungkin sparring dengan kami yang ada di Kabupaten Lumajang, tidak usah nginep di mana-mana, kita akan sediakan di situ. Insya Allah kita lengkapi nanti. Ini adalah atas gotong royong semuanya, kerja bareng kita. Bahasanya Pak Ketum bahwa yang atas gotong, kemudian yang bawah royong, sehingga ketemu akhirnya menjadi gotong royong murni. Kita ini sewa selama 2 tahun, tapi saya tadi sempat ngomong-ngomong dengan Pak Kadis, Pak Ketum, kita ingin bahwa lewat pokir saya pada anggaran 2022 mudah-mudahan kita bisa beli lahan, mudah-mudahan lewat pokok pikiran saya yang kebetulan saya di lembaga legislatif, saya nanti akan anggarkan lewat jasmas saya nanti untuk bisa beli. Tapi saya sudah ngomong tadi, tolong ditata gimana secara regulasi tidak menyalahi dan kita aman gitu. Kemudian tahun 2023 nanti anggaran dari punyanya Bu Bendahara Umum Bu Eka nanti untuk dipakai untuk membangunnya, sehingga sewa 2 tahun, mudah-mudahan tahun ketiga nanti kita sudah punya padepokan Pak Ketum. Ini sebagai laporan juga yang perlu kami sampaikan kepada Pak Ketua, karena Pak Ketua ini sangat luar biasa apresiasinya dan perhatiannya kepada PO, sehingga nanti arahan kita inginkan disampaikan kepada kami apa yang menjadi cita-cita beliau, karena beliau sudah diusung secara aklamasi kemarin menjadi Ketua Umum. Kemudian juga program-programnya ini sedikit kami sampaikan sebagai laporan juga Pak Ketum. Dalam waktu dekat kita akan ada yang namanya UKT itu, kemudian kenaikan tingkat itu, kemudian dalam waktu dekat juga mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir, nanti akan kita melaksanakan kejurnas. 2 agenda itu, ada 3 agenda, yang ketiga adalah ulang tahun PO. Ulang tahun PO nanti akan kita coba kemas
gimana caranya. Yang penting konsep gotong royong tadi itu yang insya Allah akan menjadikan kita bisa melakukan seberat apapun kegiatan itu, sehingga perintah 2 hari harus dilaksanakan peresmian, dan kita sudah terbiasa dengan perintah seperti itu. Alhamdulillah, walaupun tidak semegah yang kita laksanakan, tapi acara ini tak pikir menurut kami ini sudah representatif untuk dipakai sebagai acara peresmian. Gotong royongnya ada yang dari SPL Pak Ketum, ini laporan juga, ada yang Serikat Petani Lumajang, ini kita kemarin usung, ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia juga kita usung, kemudian hari ini juga ada paguyuban miniatur yang nanti sudah datang, kita datangkan itu juga, kemudian dari Gempar ini juga. Yang penting gotong royong ini bisa kita jalankan, akhirnya beban yang kita rasakan sulit misalnya ini bisa terselesaikan dengan baik. Hari ini juga dihadiri oleh 32 pengurus cabang yang ada di Kabupaten Lumajang. Ini tidak bisa menghadirkan semuanya karena kondisi pandemi. Kemudian juga ada 13 dari pengurus cabang ada di Provinsi Jawa Timur. Kita mohon maaf tidak bisa mengundang yang ada di luar provinsi karena kondisinya masih seperti ini. Kemudian ya syukurlah ini dihadiri oleh para pejabat yang di pemerintah daerah. Mudah-mudahan Pak Ketua KONI ini yang selalu support kita untuk kegiatan-kegiatan kita, sehingga hari ini beliau juga bisa hadir, maka kegiatan PO ini ke depan bisa dilaksanakan dengan baik. Tadi saya sedikit bercerita ke Pak Ketua KONI bahwa untuk prestasi itu di atlet yang perorangan ini biasanya akan gampang untuk mencari medali daripada meraih prestasi di kegiatan-kegiatan kejurprov atau porprov atau kejurnas PON misalnya, itu yang beregu. Termasuk beliau yang komandani bal-balan itu untuk masuk di porprov aja susahnya bukan main ya Pak Ketua KONI. Badminton aja juga masuk porprov baru tahun kemarin. Tapi kalau pencak organisasi, karena di situ adalah sifatnya perorangan, saya pikir kita mampu di bawah naungan IPSI, bahwa perguruan PO ini masih, saya pikir masih bisa berbicara, karena ini adalah sifatnya perorangan. Yang penting ada niatan kita untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Ada niatan, kemudian ada support, kemudian termasuk juga para pengurus cabang, jenengan juga harus berbangga karena Pak Ketum beliau, Pak Ari Wibowo ini sudah punya semangat yang sama dengan cita-cita jenengan. Kalau jenengan nanti ngurusi urusan silat bela dirinya, biar kami yang nanti ngurusi organisasinya. Kita ingin dua-duanya ini berkembang, organisasinya jalan, bela dirinya juga jalan, sehingga ketika ini jalan maka orang akan berbicara bahwa PO ternyata lahir kembali, reborn, bahasanya orang sekarang reborn gitu. Ini cita-cita kita semuanya. Kemudian yang kedua, kami juga mengundang dari Pak Dandim mewakili, karena Pak Jai ini kita usulkan menjadi pahlawan nasional, karena ini sudah digagas mulai lama, termasuk ada buku sumbangan untuk pergerakan rakyat dan revolusi Indonesia. Ini sudah dibedah. Yang kebetulan di situ adalah salah satu penyusunnya adalah pengurus PO juga, Bapak Mansur Hidayat. Mana Pak Mansur Hidayat? Nah, itu beliaunya. Ini yang sudah selalu intent untuk, dan kontennya di YouTube-nya itu selalu update ya, selalu upload juga untuk kegiatan-kegiatan Pak Imam Sujai kepahlawanannya, karena ini memang gagasan bahwa beliau kita pingin bahwa beliau adalah benar-benar bisa segera dinobatkan gitu sebagai pahlawan nasional gitu ya, karena di situ ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2029. Ini Pak mewakili Pak Dandim, barangkali bisa disampaikan tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Ini karena regulasinya sudah ada, sehingga tinggal goodwill-nya saja. Tak pikir kita mendorong bersama analisis dan lain sebagainya yang kita buat, kemudian kita dorong oleh pemerintah daerah
melengkapi syarat administrasinya, tapi tidak sulit karena di pemerintah pusat sudah ada beliau Pak Ketua Umum PO Pusat gitu Pak Hari Wibowo. Kemudian pencak organisasi ini kemarin ada sedikit revisi Pak Ketum sebagai laporan bahwa di kepengurusan ada Pak Ketua Umum, ada Ketua 1 yang mengurusi tentang organisasi, yang kedua adalah ada Ketua 2 yang mengurusi tentang bela dirinya. Kemudian di background di bawahnya ada sekjen, di bawahnya adalah wasekjen 1 itu untuk mengurusi organisasi, yang kebetulan adalah pentolan PO juga Pak Nur Hadi. Ini orang yang berkompeten untuk mengurusi organisasi karena beliau juga lawyer. Kemudian di bawahnya ada biro-bironya itu ada biro pengembangan cabang, kemudian ada biro advokasi, karena kita tidak ingin bahwa PO hanya bergerak di urusan silat, tapi urusan advokasi ketika itu menyentuh kepada warga PO, tapi kan PO juga harus mendampingi. Jadi ketika ada warga PO yang terkena, katakanlah misalnya ada musibah atau mungkin butuh advokasi berkaitan dengan pendidikan, sosial, kesehatan, tapi kita sudah membentuk wadah ini untuk bisa mengadvokasi. Sehingga kita tidak hanya bergerak urusan organisasi dan pinter silat, tapi kita juga diterima oleh masyarakat secara sosial bahwa kita akan hadir gitu. Kemudian ada biro keanggotaan, melengkap di bawahnya ada biro penelitian. Ini salah satunya ada Pak Mansur. Kemudian ada biro dokumentasi dan publikasi. Sebagaimana acara kita sudah punya YouTube, kita juga sudah punya IG yang sudah lengkap di situ. Tinggal nanti dikembangkan bagaimana YouTube-nya itu kalau sedikit dipakai kerjasama dengan ada iklannya, mungkin akhirnya langsung pembacanya bisa sampai 5 ribuan lebih, biasanya seperti itu. Kemudian ada biro sarana dan prasarana. Di bawah Ketua 2 itu adalah urusan pencak silatnya. Ada pendekar, Dewan Pendekar dulu Pak Subairi, yang ini tak pikir ini sudah bukan orang asing, beliau sudah melanglang buana di per-PO-an. Kemudian di bawahnya ada sekretaris atau wasekjen urusan seni bela dirinya. Di situ adalah Mas Agus. Mas Agus dari Sidoarjo. Ya, beliau ini juga sudah cukup lama ada di PO. Kemudian di bawah beliau ada Departemen Seni Bela Diri, adalah Biro Minat, Bakat dan Prestasi. Ini yang nanti berhubungan dengan KONI ya Pak Ketua KONI. Kemudian ada Biro Wasit dan Juri. Kemudian ada Biro Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat. Kemudian juga ada Biro Kepelatihan dan ada Biro Kurikulum. Nah, tak pikir departemen ini bersama biro-biro ini kemarin di rapat kecil Pak Ketua Umum sebagai laporan bahwa kami menugaskan wasekjen urusan organisasi untuk membuat server database bahwa berapa warga PO yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya Dinsos, tidak hanya Kemensos yang punya DTKS ya. Tapi kita PO nanti akan punya data warga PO seluruh Indonesia yang nanti akan terserver dalam satu server pusat online dan bisa dibuka secara online berapa jumlah warga PO yang ada di seluruh Indonesia. Ini kita akan mainkan IT itu karena kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Dan wasekjen urusan organisasi ini tak pikir Mas Chandra ini sudah orang yang berkompeten di situ, dan kemarin sudah mulai disusun servernya itu, kemudian kita diajukan kepada kami kira-kira butuh anggarannya berapa, ya nanti kita akan selesaikan. Kemudian tidak hanya sebatas itu bahwa kita ingin bahwa pencak organisasi ini itu berkembangnya adalah tidak hanya berkembang sampai pada tataran di desa-desa, tapi di kota juga kita ingin kembangkan, karena selama ini bahasanya hidup pegan mati tak mau itu yang kemarin di Munas itu sempat digaungkan dan disampaikan kepada Pak Ketua Umum, tapi ini perlu dirubah dengan paradigma baru bahwa PO mau berubah dan PO harus berubah. Ini yang harus kita lakukan, sehingga perubahan-perubahan kecil yang kemarin saya sampaikan kepada masing-masing departemen, masing-masing ketua umum dan masing-masing wasekjen di
bawah saya sudah kami mintakan untuk membuat program, termasuk di ketua 1, di ketua 2 urusan seni bela dirinya sudah mau membuat kurikulum. Bagaimana misalkan UKT itu disusun seperti apa? Bagaimana juknis juklaknya itu UKT itu seperti apa? Sampai pada tataran yang melakukan, yang menyeleksi itu siapa misalkan. Ini kemarin saya minta untuk digodok agar benar-benar tidak menjadi kecemburuan sosial, tapi konsep dari PO Pusat ini benar-benar bisa diterima oleh seluruh cabang, dan ini akan kita godok. Ini sebagai laporan juga kepada Pak Ketua Umum atas rapat-rapat kecil. Kemudian juga kita di bendara ada bendara umum, di situ ada Bu Eka Tri Oktavia. Kemudian di situ ada wakil bendara yang bendara 1 itu mengurusi tentang hubungan dengan penyumbang dana, Pak Ketua Umum. Yang 1 urusan administrasinya. Jadi ada pekerjaan masing-masing. Secara administrasi dilakukan nanti Mbak Devi. Kemudian yang urusan golek duit nanti itu adalah Mas Dawam, yang beliau adalah cucunya Pak Imam Sujai. Tapi ini adalah orang kompeten juga. Maka ketika semua ini sinergi, ada pusat, ada Pak Ketua Umum, kemudian juga di daerah sudah ada kita, kemudian Bapak Ibu yang ada di pengurus di perguruan di daerah-daerah itu, misalkan sudah bergerak bersama-sama, bagaimana semuanya dengan konsep yang kami susun. Dalam waktu dekat nanti akan kami share apa yang menjadi keputusan kita. Tapi pikir kalau ini dijalankan misalkan secara serius, maka saya yakin PO ini akan menjadi besar. Saya yakin PO akan lahir kembali di Lumajang. Ini yang menjadi cita-cita kami semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebagai laporan juga Pak Ketua Umum, bahwa hari ini nanti setelah acara ini, setelah Pak Ketua Umum nanti akan meresmikan dan ada pemotongan tumpeng, nanti kawan-kawan dari pengurus cabang, dari pengurus cabang nanti bisa berdiskusi dengan kami. Kita siapkan ruangan di tengah untuk bincang-bincang dengan Pak Ketua Umum untuk mendiskusikan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Mumpung jenengan sudah ada di Lumajang, jauh-jauh dari luar Lumajang, sehingga ilmunya nanti akan bisa menjadi lebih banyak. Wa akhiran wa biminkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.